Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Sarmila dengan NIM 202310131 selaku moderator dan rekan-rekan saya ada Puan Adila Yuhendra dengan NIM 20231029 dan Anissa Indra dengan NIM 20231045. Kami akan mempresentasikan materi pertemuan 6 dan materi pertemuan 7. Nah, kali ini materi pertemuan 6 yang berjudul Konsep Pembelajaran Jarak Jauh. Dosen pengampu mata kuliah PPMP Bapak Khairul Arif, MPD. Ada 5 materi yang akan dibahas. Yang pertama, strategi dan pendekatan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, jenis-jenis sumber teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Ketiga, integrasi sumber teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. 4, jenis-jenis network. 5, keamanan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk materi 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Puan Adila Yuhendra. Kepada Puan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Sarmila sebagai moderator. Saya akan menjelaskan materi pertama terkait strategi dan pendekatan pembelajaran jarak jauh. Next. Nah, pertama adalah landasan dalam Al-Quran, yaitu pada surah An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan hati agar kamu bersyukur. Kaitan antara tiga komponen tersebut adalah bahwa pendengaran bertugas memelihara ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dari hasil belajar dan pembelajaran. Penglihatan bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambahkan hasil penelitian dengan mengadakan pengkajian terhadapnya. Hati bertugas membersihkan ilmu pengetahuan dari segala sifat yang buruk. Next. Baiklah, pada materi pertama yaitu strategi dan pendekatan pembelajaran jarak jauh. Strategi pembelajaran merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Pendekatan pembelajaran jarak jauh merupakan suatu bentuk metode pendidikan formal yang menggunakan sistem telekomunikasi interaktif dan didukung dengan berbagai sumber daya yang diperlukan sebagai penghubung antara siswa dengan guru. Strategi yang dapat digunakan agar pembelajaran jarak jauh dapat berlangsung secara efektif yaitu yang pertama, menetapkan manajemen waktu, yang kedua, mempersiapkan media atau teknologi yang dibutuhkan, yang ketiga, belajar dengan serius, yang keempat, menjaga komunikasi antar teman sekelas dan guru, dan yang kelima, dukungan dari orang tua serta orang terdekat kita. Next. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran jarak jauh. Dapat kita lihat pada slide PPT, ada 4 metode pembelajaran jarak jauh. Yang pertama ada pembelajaran mandiri, tugas kontekstual, tugas kolaborasi, dan refleksi personal. Nah, lanjut ke yang poin pertama, pembelajaran mandiri. Nah, ketika pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat melakukan self-paced atau pembelajaran mandiri. Guru bisa membagikan video-video pembelajaran, bahan bacaan, ataupun sumber belajar lain yang dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Namun, pembelajaran mandiri tentu memerlukan pendampingan dan juga pengawasan dari guru. Selanjutnya, pada poin kedua ada tugas kontekstual. Tugas kontekstual dapat mengasah kemampuan peserta didik dengan menghadapkan secara langsung persoalan yang terjadi di lapangan. Pemberian tugas yang terkait dengan persoalan, potensi, dan narasumber yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal peserta didik. Poin yang ketiga yaitu tugas kolaborasi. Tugas kolaborasi merupakan sebuah metode untuk mengasah keterampilan kerjasama peserta didik. Guru akan memberikan tugas kepada sekelompok peserta didik untuk mengerjakan proyek atau tugas yang membutuhkan sebuah kolaborasi dalam penyelesaiannya. Dan selanjutnya ada refleksi personal. Nah, refleksi personal ini tentunya penting bagi guru untuk mengetahui umpan balik dari peserta didik tersebut. Mengenali, menandai, dan menilai upaya dan capaian belajar yang dicapai untuk menentukan langkah perbaikan atau pengembangan selanjutnya. Next. Nah, selanjutnya ada strategi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, ubah pola pikir. Yang kedua, penggunaan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan sumber belajar. Dan yang keempat, menumbuhkan kolaborasi.
Yang pertama, masuk kita kepada poin yang pertama, yaitu mengubah pola pikir. Kita tahu persis bahwa kehendak, keinginan dan emosi berasal dari pikiran. Kebiasaan dalam pembelajaran tatap muka juga dibentuk dari pikiran. Pola pikir bahwa pembelajaran sesungguhnya hanya ketika kita belajar tatap muka atau menggunakan teknologi sekalipun tutup layar perlu diubah. Pembelajaran sesungguhnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua ada penggunaan teknologi. Salah satu aspek yang berperan penting dalam pembelajaran jarak jauh ini yaitu menggunakan teknologi. Pembelajaran jarak jauh akan terkendala apabila guru dan siswa tidak memiliki kompetensi dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya ada meningkatkan sumber belajar. Pembelajaran tatap muka membentuk pemahaman bahwa seakan-akan guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Dalam pembelajaran jarak jauh, menuntut siswa menggunakan berbagai sumber dalam belajar. Sumber belajar tidak hanyalah guru. Jika menempatkan guru sebagai satu-satunya sumber belajar dalam pembelajaran jarak jauh, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Kondisi ini karena pembelajaran jarak jauh menuntut siswa untuk dapat belajar mandiri. Selanjutnya yaitu menumbuhkan kolaborasi. Kolaborasi sejatinya adalah sifat manusia. Meskipun demikian, kadangkala sifat egois meniadakan kolaborasi. Hal lain yang menyebabkan tidak dilakukan kolaborasi karena tidak diketahui dengan pihak mana yang mau berkolaborasi. Next slide. Nah, masuk kepada materi yang kedua, yaitu jenis-jenis sumber teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Next. Nah, dapat kita lihat pada slide PPT ada 4 sumber teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama ada Zoom Meeting, Google Classroom, e-learning, dan Edmodo. Yang pertama ada Zoom. Setelah dicanangkannya belajar dari rumah, aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi favorit untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar antara siswa dengan guru. Zoom merupakan aplikasi video conference untuk melakukan koordinasi. Aplikasi ini memudahkan anak-anak untuk melakukan diskusi dengan temannya. Hal memungkinkan melakukan kerjasama jika ditugaskan oleh guru untuk melakukan kerja kelompok. Aplikasi ini memiliki keunggulan bisa menampung hingga 100 orang peserta dalam satu sesi video. Hanya saja kekurangan aplikasi ini ialah durasi maksimal untuk sekali melakukan video conference ialah 40 menit. Selanjutnya yaitu ada Google Classroom. Google Classroom memungkinkan bagi guru untuk melakukan kegiatan belajar layaknya di kelas tanpa batas waktu maksimal. Biasanya guru lebih senang menggunakan aplikasi ini karena sudah terintegrasi dengan layanan Google lainnya seperti Google Dokumen dan Google Drive. Selanjutnya ada e-learning. Metode pembelajaran berbasis e-learning ini dapat dimungkinkan untuk melakukan interaksi antar dua pihak secara online. Interaksi yang dilakukan dalam e-learning adalah tak jauh berbeda dengan kegiatan belajar yang dilakukan secara tatap muka. Selanjutnya ada Edmodo. Pembelajaran Edmodo merupakan aplikasi kelas virtual yang menghubungkan antara guru dengan murid. Guru bisa memberikan tugas tertulis kepada murid melalui aplikasi yang terhubung seperti Microsoft Office. Keunggulan aplikasi ini ialah orang tua bisa menerima rapor dalam bentuk digital yang akan dikirimkan oleh guru. Next. Nah, sekian presentasi materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Puan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Indra. Kepada Anissa, dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi yang ketiga yaitu integritas sumber teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Integritas teknologi adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam wilayah konten secara umum dalam pendidikan untuk memungkinkan mereka belajar keterampilan komputer dan teknologi. Adapun manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran antara lain, yang pertama yaitu pengajar dan pembelajar mampu mengakses pada teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua yaitu pengajar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga yaitu tersedia media pembelajaran yang berkualitas dan bermakna.
Pemanfaatan teknologi dalam sistem pembelajaran menimbulkan pembelajaran berbasis elektronik sebagai hasil teknologi. Salah satu aplikasi teknologinya berupa teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini telah mengubah sistem pembelajaran pola konvensional atau tradisional menjadi pola bermedia, di antaranya media komputer dengan internetnya yang memunculkan learning. Adapun dampak perkembangan teknologi berimbas pada proses pembelajaran. Para pendidik harus mampu melakukan berbagai inovasi dan kreativitas agar proses pembelajaran selalu relevan dengan perkembangan zaman. Adapun akibatnya, pendidikan pada masa kini akan memiliki kecenderungan seperti yang pertama, pembelajaran jarak jauh yang semakin berkembang dengan adanya kemudahan untuk penyelenggaraan pendidikan terbuka atau open education, serta pendidikan jarak jauh. Yang kedua yaitu ada sharing resource bersama antara lembaga pendidik dan dalam sebuah jaringan. Yang ketiga, banyaknya sumber informasi melalui digital platform. Yang terakhir ada efektivitas pemanfaatan perangkat teknologi informasi dan komunikasi interaktif dengan multimedia. Selanjutnya ada jenis-jenis network. Network atau jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lainnya dan digunakan untuk berbagai sumber data. Adapun dapat teman-teman lihat beberapa jenis-jenis jaringan network. Yang pertama yaitu PAN atau Personal Area Network. Merupakan jaringan yang mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya pada kantor dan rumah. Biasanya digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua itu ada LAN atau Local Area Network. Merupakan jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dengan kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contohnya pada penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas jaringan tertentu, terutama pada token ring dan internet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN. Yang ketiga ada itu CAN atau Campus Area Network. Merupakan jaringan yang dibilang memiliki kesamaan dengan MAN dan lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat ada MAN atau Metropolitan Area Network. Merupakan jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lainnya dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih dari jaringan LAN. Yang kelima ada WAN atau Wide Area Network. Merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan ini cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, X.25, serta Family Line untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam ada internet. Internet merupakan jaringan yang terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet ini mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses sebagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri terkait keamanan pembelajaran jarak jauh. Nah, ada tips untuk siswa ketika menggunakan aplikasi virtual meeting. 1. Tutupi webcam Anda, matikan atau blokir kamera dan mikrofon saat kelas sedang tidak berlangsung. Selain itu, pastikan tidak ada informasi pribadi dalam tampilan kamera.
2. Hanya klik link dari sumber terpercaya. Saat berada di platform kolaborasi sekolah jarak jauh, hanya klik pada tautan yang dibagikan oleh tuan rumah atau rekan tuan rumah ketika diarahkan untuk melakukannya. 3. Login secara langsung. Selalu pastikan untuk masuk langsung ke portal sekolah jarak jauh sekolah Anda. Jangan mengandalkan tautan email, berhati-hatilah dengan domain yang mirip di alat publik. 4. Gunakan password yang kuat. Hacker sering mencoba untuk memecahkan password, terutama yang pendek dan sederhana. Serta jangan lupa menambahkan kerumitan ke dalam password tersebut. Terakhir, jangan pernah membagikan informasi yang bersifat secret atau rahasia. Siswa orang tua tidak boleh diminta untuk berbagi informasi rahasia melalui alat online. Mereka harus menyimpan semua informasi pribadi dari platform penyimpanan cloud. Nah, adapun tips untuk orang tua, 1. Bicaralah dengan anak-anak Anda tentang phishing. Ajari anak-anak Anda untuk tidak pernah mengklik link dalam email sebelum mereka memeriksa terlebih dahulu. 2. Sebutkan cyberbullying, jelaskan kepada anak-anak bahwa komentar menyakitkan atau lelucon yang disampaikan secara online tidak diperbolehkan. Jika mereka mengalami atau melihat orang lain mengalami cyberbullying, segera laporkan kepada orang tua. Yang ketiga, jelaskan bahwa perangkat tidak boleh dibiarkan begitu saja. Anak-anak perlu memahami bahwa meninggalkan atau memberikan perangkat kepada orang yang tidak diinginkan dapat merugikan. Hacker dapat masuk ke perangkat Anda dengan menggunakan identitas anak-anak. 4. Atur kontrol orang tua atau parental control. Setelah pengaturan privasi dan keamanan di situs web sesuai dengan tingkat kenyamanan Anda untuk berbagi informasi. Terakhir, meningkatkan kesadaran. Literasi keamanan cyber adalah seperangkat keterampilan yang penting, bahkan untuk anak kecil sekalipun. Investasikan waktu, uang, dan sumber daya untuk memastikan anak-anak sadar terhadap ancaman dan kejahatan di dunia maya. Nah, adapun item yang terakhir, tips untuk sekolah. Dapatkan perangkat lunak antivirus. Sekolah dapat memastikan laptop anak dan perangkat lainnya dilindungi oleh perangkat lunak antivirus, sekaligus mencegah mereka mengunduh perangkat lunak perusak secara tidak sengaja. Aktifkan pembaruan otomatis untuk perangkat lunak antivirus tersebut. 2. Buat perimeter online yang kuat. Sekolah harus membangun firewall batas yang kuat dan gateway internet untuk melindungi jaringan sekolah dari serangan cyber akses tidak sah atau hacking dan konten berbahaya. 3. Periksa penyedia pihak ketiga secara menyeluruh. Sekolah harus memastikan mereka memeriksa secara menyeluruh semua penyedia platform pihak ketiga yang digunakan. 4. Memantau sistem secara konstan. Sekolah harus memantau semua sistem secara terus-menerus dan menganalisisnya, terutama untuk aktivitas tidak biasa yang dapat mengindikasikan serangan. Terakhir, berinvestasi dalam pendidikan keamanan cyber online. Pastikan bahwa anggota staf atau karyawan sekolah memahami risikonya. Lakukan sesi reguler untuk siswa agar mereka mengetahui ancaman keamanan cyber terbaru. Baik, sekian materi pertemuan 6. Nah, akan dilanjutkan untuk presentasi materi pertemuan 7. Baiklah, kami akan melanjutkan presentasi materi pertemuan 7 yang berjudul Media Pembelajaran Berbasis Audio dan Video. Baik, di sini ada 5 item yang akan kami bahas. Yang pertama, literasi audio dan video, upaya meningkatkan pembelajaran dengan audio, pengaplikasian media audio dalam pembelajaran, upaya meningkatkan pembelajaran dengan video, dan terakhir, pengaplikasian media video dalam pembelajaran. Baiklah, kita masuk kepada item pertama terkait literasi audio dan video. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Nah, barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa itu literasi? Nah, literasi berasal dari bahasa Inggris yaitu literacy yang memiliki arti memahami. Kata literasi seringkali disandingkan dengan kata media yang berarti tempat bertukar pesan atau informasi. Sehingga literasi media sering diartikan sebagai sebuah kemampuan mengakses, menganalisis, dan mengkomunikasikan pesan atau informasi yang telah didapat dalam berbagai media.
Nah, yang pertama ini ada literasi audio. Media pembelajaran audio merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran dalam bentuk suara yang sebelumnya telah direkam oleh tenaga pendidik kemudian didengarkan kembali kepada peserta didik atau siswa. Alat yang digunakan dalam media pembelajaran audio yaitu seperti radio, kaset, audio, dan tape recorder. Nah, yang kedua di sini ada literasi video. Menurut Sukiman, media pembelajaran video adalah seperangkat media yang dapat menampilkan gambar, teks, dan audio sekaligus dalam waktu bersamaan. Media pembelajaran video ini berdasarkan karakteristiknya terbagi atas dua. Yang pertama, media pembelajaran video diam seperti buku, buku bersuara, dan film rangkai bersuara. Yang kedua, media pembelajaran video gerak seperti film TV dan film bersuara. Video yang pertama kejelasan pesan yang disampaikan, kedua visualisasi dengan media, tiga dapat digunakan secara klasikal dan individual. Yang kedua, upaya meningkatkan pembelajaran dengan audio. Nah, apa sih upaya meningkatkan pembelajaran dengan audio? Menurut Sujana, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan media pembelajaran audio pada radio adalah pertama, pilih tema dan subjek yang menarik. Kedua, tentukan garis-garis besar materi dan membuat sinopsis. Tiga, tentukan pemain, pelaku, dan penanggung jawab seperti siapa yang akan mengisi suara. Empat, melatih penjiwaan setiap pemeran. Lima, pemilihan sound effect yang sesuai. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Puan. Kepada Puan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu materi ketiga, yaitu pengaplikasian media audio dalam pembelajaran. Next. Nah, media audio dalam pembelajaran. Media audio dalam pembelajaran merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau rangkaian pesan materi pembelajaran melalui suara-suara ataupun bunyi yang direkam menggunakan alat perekam suara. Kemudian diperdengarkan kembali kepada peserta didik dengan menggunakan sebuah alat pemutar. Menurut Han Malik, teknik penggunaan media audio yang pertama, kelas harus dibawa ke arah belajar mendengarkan rekaman secara aktif. Yang kedua, guru hendaknya memahami dan mengenal rekaman tersebut. Dan yang ketiga, menguasai pengguna rekaman dan cakap dalam pengguna rekaman dalam pembelajaran kegiatan lanjutan. Next. Nah, materi keempat yaitu upaya dalam meningkatkan pembelajaran dengan video. Nah, adapun upaya yang dapat diperhatikan oleh guru dalam meningkatkan media pembelajaran yaitu yang pertama, pembuatan media pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, dengan mendukung isi materi pembelajaran yang sifatnya data, konsep dan prinsip atau generalisasi. Yang ketiga, praktis dan bertahan. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Yang kelima, pengelompokan sasaran, media yang aktif digunakan untuk kelompok besar belum tentu efektif digunakan untuk kelompok kecil atau individu. Dan yang terakhir, mutu visual seperti gambar dan fotografi harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada materi terakhir akan disampaikan oleh Anissa Indra. Kepada Anissa, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi mengenai pengaplikasian media video dalam pembelajaran. Video pembelajaran adalah sebuah media yang menyajikan audio visual yang mengandung materi pembelajaran yang berisikan konsep, prinsip, prosedur, teori, dan contoh terhadap suatu pengetahuan dengan harapan penonton dari video dapat memahami isi materi pembelajaran tersebut. Adapun jenis-jenis media video pembelajaran seperti video pembelajaran menggunakan PPT, menggunakan Powtoon, menggunakan KineMaster, menggunakan Filmarago, serta menggunakan aplikasi InShot. Penyampaian materi melalui media video dalam pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi sesuai kurikulum, akan tetapi ada hal lain yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi minat peserta didik dalam belajar.
Hal tersebut berupa pengalaman atau situasi lingkungan sekitar, kemudian dibawakan ke dalam materi pelajaran yang disampaikan melalui video. Selain itu, pembelajaran dapat praktek, peserta didik akan lebih mudah melakukan apa yang dilihatnya dalam video daripada materi yang disampaikan melalui buku dan gambar-gambar lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Dari Anissa tadi, maka berakhir pula presentasi pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat atas materi yang sudah dipresentasikan dan disampaikan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.